Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat merupakan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Dan tidak ada satu orang makhluk pun yang bisa lolos dari peristiwa tersebut. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus percaya terhadap hari akhir, dan hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari akhir itu terjadi, sebab hari kiamat adalah perkara gaib dan termasuk rahasia Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Namun, sungguh demikian kita sebagai umat muslim sudah diberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lantas, seberapa dekatkah kita dengan kiamat? Silakan simak channel ini agar kita saling berbagi ilmu dan tidak salah paham. Yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahulunya dianggap mustahil terjadi. Namun, apa yang ada di kota Mekah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika banyak bangunan di Mekah yang tingginya melebihi gunung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bangunan-bangunan itu tingginya begitu menjulang, bahkan melebihi tinggi dari sebuah gunung. Ibnu Syaibah pernah meriwayatkan, pada suatu hari, aku menuntun tali kekang apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi penggunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dahulu kota Mekah sangat tandus dan tidak terbayang akan terdiri bangunan seperti sekarang. Dan baru-baru ini, Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman lahir 31 Agustus 1985 dan di bawah kepimimpinannya Arab Saudi memasuki babak baru. Perempuan dibolehkan menyetir mobil, bioskop dibuka, ekonomi non-minyak dikembangkan, dan baru-baru ini pidato Muhammad bin Salman atau MBS memberitahu visinya akan membangun sebuah kota termewah, termegah, termahal, dan terhebat di dunia. Dekat perbatasan Yordania, masih di tepi Laut Merah, namanya kota Neom. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر
على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها، إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Pidato tersebut mungkin membangkitkan hasrat masyarakat atau negara lain yang ada di Teluk. Tapi tentunya tak termasuk Yaman, Suriah, dan Palestina. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. Tidak ada Yaman dan Syam dalam proyek liberalisasi ini, karena Rasulullah SAW menyatakan tempat negeri yang aman ditempati untuk keselamatan iman saat terjadi fitnah akhir zaman adalah Yaman. Lalu yang paling utama adalah Syam. Dan dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Terlepas dari semuanya, kita sebagai umat muslim hanya bisa mempersiapkan amalan yang baik, berusaha lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah, atas izin dan rahmat Allah, kita terhindar dari segala yang kita takutkan yang terjadi di akhir zaman ini. Dulu mungkin mereka masih miskin. Dulu mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan menjadi berkuasa. Hari ini mereka berlomba-lomba membangunkan gedung-gedung yang tinggi. Melihat fakta Arab Saudi, sekarang kita teringat akan sebuah riwayat dan hadis sebagai berikut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dengan wujud manusia. Ia datang dengan mengenakan pakaian yang teramat putih dan warna rambut yang hitam kelam. Ia datang berdialog dengan Rasulullah dan memberikan pengajaran kepada sahabat. Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian, Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi ialah, "Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." Musnad Ahmad nomor 2926. Ya Allah, ya Robbana, maka sungguh itulah yang terjadi sekarang terjadi. Lantas, apalagi tanda-tanda kiamat lainnya? Bahwa tepian padang pasir, bukit-bukit yang ada sudah mulai menghijau. Rasul mengatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai Arab kembali menghijau. Pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Syaud Suraim, hal yang sangat mengejutkan apa kata beliau di dalam khutbahnya. "Kalian lihat dan perhatikanlah hai umat Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengajak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berjalan-jalan di dekat daerah Tabuk. Lalu, apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, apabila lembah ini sudah dimulai bungkus salju, maka itu antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali." Salju pertama kali di Tabuk 2009 hanya semata kaki. 2011 sudah 1 betis tingginya. Sekarang
Tinggi salju di Tabuk sudah 1 meter, hingga ke Riyadh, bahkan ke Mekah, ke Madinah, beberapa areanya sudah ada yang terbungkus salju. Masya Allah, ibadah Allah, apakah ada pertanda yang lebih terang daripada ini? Saudaraku seiman, meskipun tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut. Karena pada hari tersebut, manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisab amal perbuatannya. Maka dari itu, umat Islam harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah di dunia hingga hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.